melarang manusia mengeksploitasi atau merusak alam. Alam diciptakan untuk melayani manusia, tetapi Islam tidak menyebutkan bahwa pelayanan semata-mata untuk manusia. Jadi alam ini diciptakan bukan hanya untuk mengisi perut manusia, bukan untuk tempat tinggal manusia, tapi di situ ingat, di situ ada hewan, di situ ada tumbuhan, ada bakteri dan makhluk planet yang kecil-kecil lainnya. Jadi kalau misalnya Mas Sandi punya lahan atau ada Mas siapa? Ini kayaknya Mas Aib ya, ada Mas Aib tuh bergabung. Makasih udah bergabung. Jadi bukan hanya untuk tinggalnya Mas Kasandi, ketika rumah itu ada pekarangan rumahnya untuk menanam, ada untuk bermain anak dan lain sebagainya lah. Itu sesuatu yang bahwa kita itu makhluk yang peduli terhadap lingkungan kita gitu. Itu sudah ada dalam surat Hud ayat 61, dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan pemakmurnya. Jadi kita itu ditugaskan tinggal di bumi ini bukan seseorang yang menghabiskan isinya, tetapi seseorang atau makhluk yang diciptakan Allah itu untuk bisa memakmurkan bumi ini. Tuh. Jadi manusia itu punya 3 tanggung jawab, yaitu sebagai makhluk sendiri, sebagai individu, sebagai makhluk sosial, dan juga sebagai makhluk ekologis. Nah, selanjutnya ada antroposentris atau ekosentris. Kita termasuk manusia mana? Termasuk manusia atau antroposentris atau ekosentris? Gak apa-apa Mbak Fitri, nanti bisa direkam di YouTube-nya Mas Karsandi. Bisa di-like lagi. Silakan yang sedang bergabung bisa sharing juga ya, tambah-tambahkan ilmu kita, oke? Selanjutnya saya lanjutkan antroposentris atau ekosentris. Apa disebut dengan antroposentris itu? Antroposentris itu yaitu membuat manusia atau menghantarkan manusia pada dominasi atas alam dan telah menyebabkan degradasi kualitas dan kerusakan lingkungan secara serius. Jadi karena tadi manusia merasa alam ini miliknya, bumi ini miliknya, maka terjadilah kalau kita pengen apa ya, kalau kata orang namanya parok dewek, jadi apa kita gitu, apa-apa untuk pembangunan gedung, apa-apa untuk industri dan lain sebagainya lah gitu, sampai tidak untuk menanam padi dan lain sebagainya. Nah jadi dari situ terjadilah banyak kerusakan. Itulah antroposentris, di mana manusia merasa dirinya lah yang berkuasa atas semua alam ini. Nah, sejalan dengan laju kerusakan itu, banyak studi tentang fenomena-fenomena alam berkembang pesat, yaitu mengokohkan kedudukan ilmu ekologi dan ilmu-ilmu lingkungan sebagai sebuah cara pandang baru, di mana ilmu ekologi menganut menjadi sebuah paradigma, bahkan sebuah aliran khusus tentang cara pandang manusia terhadap alam sekitarnya. Jadi karena banyak orang yang peduli juga terhadap lingkungan, maka ada namanya ekosentris, di mana manusia-manusia yang peduli terhadap lingkungannya, di mana bahwa manusia itu bukan penguasa terhadap alam ini, tapi manusia itu adalah pengelola yang bisa memakmurkan, membuat alam ini menjadi lebih baik. Harusnya seperti itu. Jadi pandangan ekosentris melawan keras cara pandang humanis yang tadi antroposentris, menempatkan komponen ekologi secara sejajar manusia, di mana manusia, binatang, tumbuhan, dan komponen lainnya mempunyai hak yang sama. Jadi sama Allah itu diberikan hak yang sama, tetapi dengan cara berbeda. Kenapa manusia diberikan nilai yang lebih tinggi? Karena manusia punya akal, punya nafsu, gitu. Nah. Itu sebagai setengah dari yang kita bahas sore ini kan. Barangkali yang bergabung itu bisa memberikan suatu tanggapan ataupun diskusi ataupun pertanyaan apapun ya kan. Nanti saya akan bagikan buku dari Ibu Rahma ini ya, ataupun makalah yang dari Ibu Rahma ini bisa nanti saya share, tinggal ini aja ketik WA-nya, nanti saya kirim ke WA teman-teman ya, ataupun kalau sebelum itu nanti saya akan share materi-materi ini ke Facebook saya ataupun media saya yang lainnya ya. Oke Bu, silakan Bu untuk melanjutkan kembali materi. Okay. Ya, maaf sekilas info, namanya emak-emak ya. Lagi kerja, lagi belajar
egosentris. Jadi mau yang semua sakarpe dewek atau mau jadi manusia yang rahmatan lil alamin tadi gitu kan. Jadi kayak kerusakan hutan, kebakaran hutan. Kalau di Indramayu apa sih Mas? Abrasi ya, abrasi pantai. Terus ada apa lagi? Sampah ya di lautan banyak dan lain sebagainya. Mungkin kalau terumbu karang ada nggak Mas kalau di Indramayu? Yang membutuhkan jadi menggunakan apapun yang ada di alam ini semaunya sendiri. Nah, gitu. Padahal kelangsungan hidup manusia sebagai spesies bergantung dari keharmonisan. Jadi kalau misalnya kita merusak misalnya pohon-pohonan gitu ya, pepohonan, tumbuhan dan sebagainya. Padahal kita sendiri yang akan merasakan kepanasan, akan merasakan kebanjiran, kekeringan. Padahal kita sendiri tapi kita terus aja ngerusak gitu. Nah itu yang mungkin Master Sandi yang sering di lapangan, yang sering ketemu banyak orang mungkin bisa memberikan masukan kenapa sih kayak gini gitu. Saya suka aneh gitu. Padahal kita tahu itu salah. Terus ilmu lingkungan itu bukan ilmu yang baru ya, menurut saya itu kayak sebelum ada namanya ilmu lingkungan tuh semua orang udah paham gitu. Kayak kalau orang pernah saya ke Ciamis tuh ada hutan larangan. Jadi hutan larangan itu dibuat biar oleh orang zaman dulu biar kita nggak merusak hutan. Katanya gini, ngambil satu ranting aja katanya di hutan itu kita sakit gitu. Jadi kayak ditakut-takutin sama orang tua. Biar kenapa? Biar kita itu nggak semena-mena terhadap alam gitu. Nah jadi sebenarnya sebelum ada ilmu lingkungan juga udah ada gitu. Tapi kenapa makin kesini manusia nggak sadar gitu, nggak tahu, nggak peduli gitu. Jadi kalau orang punya uang, punya banyak tanah dibangun gitu. Nggak ada ya cita-citanya misalnya punya banyak uang, bikin kebun, bikin hutan gitu ya. Kayaknya itu akan lebih lestari gitu alam kita. Yang nggak semua juga minimalnya berapa persen. Misalnya Mas Kasandi punya tanah 1 hektar ya, atau 50% ewang, yang 50% untuk usaha, 50% untuk pelestarian. Tapi menurut saya kayak gini, Mas Kasandi nanam pohon tahun ini, mungkin 10 tahun akan datang kan yang bisa menikmati anaknya Mas Kasandi kan, untuk biaya kuliah lagi misal. Iya, jadi sebenarnya nggak ada yang tidak menguntungkan, cuman memang kalau investasi terhadap lingkungan keuntungannya itu nggak instan, itu aja sih. Kalau Mas Kasandi jadi petani ayam sih hari ini langsung dapat uangnya lagi sebulan kemudian kan. Tapi kalau jadi petani pohon durian, makannya 10 tahun akan datang ya. Mungkin yang makan nanti cucunya. Gitu. Jadi itunya belum ada tuh gitu kan. Terus selanjutnya apakah benar manusia penyebab kerusakan di muka bumi? Itu bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah bahwa mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Jadi malaikat tuh bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa Allah menciptakan satu makhluk yang disebut manusia yang diturunkan ke bumi sebagai khalifah, padahal manusia itu yang nantinya akan membuat kerusakan, yang akan melakukan pembunuhan dan lain sebagainya tentang bumi. Padahal kenapa nggak kita aja? Malaikat itu kan makhluk yang tidak punya hawa nafsu. Dan mereka itu sangat taat kepada Allah gitu ya, makhluk yang paling suci, yang paling taat ya itulah malaikat gitu. Kenapa harus manusia gitu? Ya itu karena Allah itu paham apa dengan yang diciptakannya, bahwa manusia itu punya akal dan bisa, seharusnya gitu, kita udah diberikan amanah, bisa ya, harusnya gitu ya, entahlah kenapa gitu kan. Nah niscaya, nah kayak gitu. Jadi apakah benar ya kalau dalam Al-Quran sendiri ternyata fitrah manusia adalah makhluk yang memang sudah fitrahnya gitu kan. Mungkin merusak ya, fitrahnya sih tidak seharusnya, tetapi mengapa ya itu karena nafsu itu. Terus manusia memiliki keunggulan dibanding makhluk lain diciptakan di muka bumi ini untuk menjaga, mengatur, memelihara, dan memakmurkan alam. Dr. Sunardi juga menyatakan, oleh karena itu apabila manusia tidak memiliki sebuah tanggung jawab atas alam ini, tentu akan membawa kebinasaan makhluk-makhluk lainnya. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab ya, agar kita bisa
lebih baik lagi gitu. Nah sekarang kita masuk ke sikap preventif apa sih agar tidak terjadi wabah. Yang pertama sebenarnya saya rangkum ada 5 ya. Yang pertama kita harus care atau peduli terhadap lingkungan. Yang tadi, jadi kalau kitanya nggak peduli ya nggak bisa. Ya kayak misalnya Mas Karsandi dulu sebelum nikah gitu ya. Terus ketemu sama sekarang yang istrinya kan, kalau Mas Karsandi pertama tidak peduli dulu ya gimana mau kenal. Nah gitu, jadi kita harus peduli dulu. Iya, harus peduli dulu terhadap lingkungan, harus peduli sekitar kita gitu kan. Nah terus yang kedua harus mau beradaptasi sama siapapun, bukan hanya sama manusia tapi pada makhluk lainnya. Misalnya kenapa sih Bu sekarang banyak buaya tuh kan, sekarang akhir-akhir ini buaya ditemuin di daratan gitu ya, mengganggu masyarakat. Mereka udah nggak punya makanan, soalnya makanannya udah dikuasai semua sama manusia kayak gitu, dan mungkin banyak lainnya gitu. Jadi harus peduli, kita harus tidak boleh merusak. Kayak Mas Karsani misalnya rumahnya tiba-tiba ada yang merusak kan marah. Nah kayak gitu juga, iya. Jadi binatang juga marah gitu dengan tempat hidupnya yang diganggu oleh manusia. Kalau bisa ngomong mungkin hewannya akan bilang, kamu kan udah dikasih rumah, kamu kan udah dikasih jatah, kenapa ngambil jatah saya? Nah kayak gitu, sebenarnya seperti itu. Terus yang ketiga, memahami fitrah manusia adalah khalifah, adalah pengelola alam semesta, bukan sebagai penguasa gitu. Jadi kembalilah kita ke fitrah kita, kembalilah kita kepada aturan-aturan Allah. Mungkin kalau yang agamanya lain ya kembalilah kita kepada aturan-aturan agama kita, kepada Tuhan kita, bahwa kita itu adalah menjaga bumi ini. Yang selanjutnya itu saling menjaga satu sama lain. Ketika Mas Karsandi menanam pohon mangrove, memanfaatkan mangrove-nya sebagai saya pernah makan keripik mangrove-nya yang sangat enak itu ya Mas, sirupnya juga gitu. Nah tapi kita juga punya sikap lain untuk menjaga kelestariannya, itu dengan menanam mangrove kembali. Nah itu jadi maksud saya harus ada simbiosis mutualisme. Kita misalnya perlu ikan, ya jangan menghancurkan laut dengan ngebom. Mungkin Mas Karsandi doyan mancing, mungkin dengan mancing yang alami gitu, tapi tidak membom kayak gitu. Jadi ya sama-sama, saya butuh kamu juga butuh saya kayak gitu ya. Kalau orang gaul kayak gitu kita saling membutuhkan. Ya terus yang kelima, aku untukmu selamanya. Jadi kenapa saya bikin bahasa-bahasa yang mudah dicerna, maksudnya gini, karena gini, masalah ini itu harus sudah tertanam dari usia-usia dini gitu. Jadi bahasanya jangan terlalu melangit lah. Jadi saya pengen bahasa-bahasa membumi. Untukmu selamanya. Jadi gini, kalau kita pengen sesuatu itu selamanya untuk kita, pengen sesuatu itu lama gitu ya, istilahnya berjodohnya panjang, berarti kan kita harus menjaganya dengan baik. Nah gitu, jadi jagalah apa yang tadi sudah kita dapatkan, yang kita miliki itu jaga dengan baik gitu. Jadi jangan disia-siakan, jangan dirusaki, jangan disakiti kayak gitu. Nah dengan sikap preventif tadi agar tidak terjadi wabah, dari kelima sikap tadi yang saya sebutkan sebelumnya dapat dengan mudah diafirmasi atau diedukasi melalui dunia pendidikan. Kenapa? Nah, karena menurut Istiadi tahun 2018, bahwa jalur pendidikan merupakan sarana tepat untuk membangun masyarakat yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan. Jalur pendidikan yang bisa ditempuh mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Jadi, sikap preventif selain yang 5 tadi, sebenarnya yang sarana yang utama itu adalah pendidikan. Nah, jadi ketika masyarakat Indonesia kan wajib ya Mas ya, wajib belajar berapa? 12 tahun, 19. Nah, 12 tahun. Nah, itulah salah satu kunci kita biar yang 5 tadi, sikap-sikap yang tadi saya sebutkan itu bisa masuk gitu. Bisa diketahui, bisa dicerna, yaitu dalam pendidikan tadi. Masukkan dalam kurikulum pendidikan dari tingkat TK sampai SMA. Oke, kalau perguruan tinggi kan mereka punya modelnya masing-masing. Tapi kalau bisa setiap perguruan tinggi pun punya, kayak kita di IPA kan punya mata kuliah ekologi, punya mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Nah, jadi dimasuk-masukin, dan kalau bisa semua mata kuliah pun ada mengarah pada untuk menjaga kelestarian. Misalnya ada fisika, bagaimana sih nuklir itu atau apa sesuatu yang elektro itu atau listrik itu bisa ramah gitu terhadap lingkungan dan lain sebagainya gitu. Atau dalam dunia kimia, bagaimana kimiawi itu tidak merusak lingkungan, atau ada bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan dan lain sebagainya gitu. Jadi semua harus dimasuki aspek-aspek yang bisa membuat keberlangsungan bumi ini lebih baik lagi gitu.
Dan ketika di sekolah mengafirmasi peduli terhadap lingkungan secara terus-menerus, maka akan tertanam. Jadi kalau kenapa sih sikap-sikap baik itu, yang tadi preventif itu, yang saya sebutkan 5 itu dimasukkan ke dalam pendidikan itu akan menjadi salah satu sikap yang mencegah wabah itu, ya karena itu kalau misalnya kita, Nang, mau makan cuci tangan dulu gitu ya. Terus kalau misalnya sikap meludah, sikap bersin dikasih tahu. Terus jangan ngerusak tanaman karena tanaman itu akan mengandung banyak oksigen. Oksigen itu dibutuhkan sama kita. Nah itu kalau itu terus ditanamkan dari kecil sampai dewasa, menurut saya, dan itu dilakukan ya dengan metode-metode yang baik, insya Allah kok gitu semua orang akan banyak yang peduli terhadap lingkungan gitu, akan banyak tercipta karsandi lain gitu, jangan satu gitu kan. Kalau satu karsandi sih ya mungkin tidak terpengaruh, tapi kalau ada jutaan karsandi, ada jutaan orang-orang yang memang expert dan peduli terhadap lingkungan, menurut saya ya insya Allah pulih, insya Allah akan menjadi lebih baik. Mungkin tidak akan ada lagi wabah-wabah ini, karena wabah ini tidak suka sesuatu yang bersih, sesuatu yang alami. Dia suka sesuatu yang kotor, yang ya itu yang tempat hidupnya dia gitu. Terus kenapa harus ada di pendidikan, dan kenapa pendidikan lingkungan hidup? Karena pendidikan lingkungan hidup harus dapat mendidik individu yang responsif terhadap laju perkembangan teknologi. Jadi tidak hanya alami, misalnya orang lingkungan tuh orangnya nggak suka internet, nggak suka apa, enggak, itu caranya berbeda-beda gitu. Justru dengan adanya kemajuan teknologi, mungkin dengan bisa jual jual pohon, jual tanaman-tanaman, sekarang kan pada pakai sosial media gitu. Terus bisa memahami masalah-masalah biosfer dan berketerampilan siap guna yang diproduksi untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian. Jadi banyak sikap-sikap lain dalam dunia pendidikan itu yang membuat sebuah teknologi-teknologi bagaimana menjaga lingkungan, tetapi dengan kemajuan teknologi. Saya pernah bikin satu jurnal, mungkin nanti bisa di-searching, tentang smart city. Jadi city pada wisata alam. Jadi bagaimana agar kelestarian lingkungan itu terjaga tapi pakai teknologi. Nanti mungkin bisa di-searching judulnya ya. Terus dilanjutkan, serta dapat menumbuhkan kesadaran. Pendidikan lingkungan hidup nantinya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran agar terlibat secara efektif dalam tindakan menuju pembangunan masa depan yang lebih baik, dapat dihuni dan membangkitkan motivasi untuk mengerjakannya. Jadi dengan masuknya pendidikan pada diri seseorang dan pendidikan lingkungan hidup pada diri seseorang itu menjadi sikap preventif yang utama agar manusia itu yang tadi 5 tadi Mas, bisa peduli, mau beradaptasi, memahami fitrah manusia untuk menjaga bumi ini, mau saling menjaga satu sama lain dan merasakan bahwa ini itu untuk selamanya gitu. Jadi ini tuh adalah sesuatu yang harus dijaga gitu bersama-sama. Itu jadi dalam pertemuan ini ya intinya bahwa kita harus peduli yang tadi kita harus peduli terhadap lingkungan kita harus mau beradaptasi pada siapapun jenisnya, tidak hanya sesama manusia, harus mau berinteraksi pada semua makhluk ciptaan Allah, harus mau memahami fitrah kita sebagai manusia pengelola, bukan sebagai penguasa bumi ini. Jadi alam dan sekitarnya itu kita harus kelola, manfaatkan sebaik mungkin untuk diri kita dan orang lain ya, untuk makhluk lain, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Terus yang keempat, harus saling menjaga alam dan kita ke alam, kita membutuhkan alam, kita juga dibutuhkan oleh alam. Yang kelima, harus bisa menjaga apa yang sudah ada ini untuk keberlanjutan di masa yang akan datang, untuk anak cucu dan sebagainya. Jangan, saya mah nggak akan ngerasain buah duriannya ketika nanam pohon durian, tetapi nanti cucu kita, anak kita yang akan merasakan.